Mau mulai bisnis online tapi bingung mulai dari mana? Atau masih bingung untuk jualan apa? Jika kamu ingin memulai bisnis online, salah satu hal terpenting yang harus dilakukan adalah menemukan ide jualan yang tepat. Tapi kadang-kadang memang mencari ide itu tidak datang dengan mudah. Tapi jangan khawatir, kami siap membantu menemukan ide kreatif dan potensial untuk memulai bisnis online-mu. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa ide jualan yang dapat menginspirasi kamu untuk memulai dan mengembangkan bisnis online-mu dengan sukses. Oke, mari kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbicara tentang ide jualan online yang dapat membantu Anda memulai bisnis online yang sukses. Saat ini, jualan online menjadi semakin populer karena semakin banyak orang yang berbelanja online. Namun dengan persaingan yang semakin ketat, penting untuk menemukan ide yang tepat juga untuk memulai bisnis Anda. Jadi, jika Anda ingin tahu ide jualan online apa yang bisa membuat bisnis Anda sukses, tetaplah menonton video ini sampai selesai. Oke, tren jualan online dapat berubah-ubah ya dari waktu ke waktu, namun beberapa jenis produk yang diprediksi akan laku dan akan tetap laku hingga ke depan antara lain adalah yang pertama, produk kecantikan dan perawatan diri. Produk perawatan kulit seperti kosmetik, produk kecantikan, skincare, nah itu menjadi salah satu produk yang paling laku di tahun-tahun sebelumnya. Perawatan diri seperti skincare, perawatan tubuh, itu akan terus populer di tahun mendatang ya. Nah, kalian bisa mulai dengan mencari produk apa yang memang ramai di tahun lalu. Atau kalau kalian lebih ingin kreatif, coba cari ide produk kecantikan yang lebih ramah lingkungan. Karena orang sekarang sudah semakin aware terhadap kesehatan dan lingkungan. Jadi, kalian bisa mulai kreatif ataupun berbeda dengan cara menjual produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau kalian ingin melanjutkan produk kecantikan yang sedang tren saat ini. Yang kedua, produk kesehatan. Produk kesehatan termasuk suplemen, obat-obatan, produk kesehatan itu terus meningkat popularitasnya dari waktu ke waktu. Banyak konsumen mencari produk kesehatan yang membantu meningkatkan kesehatan dan kebugaran mereka. Saran yang bisa kalian ambil adalah segmentasi melalui riset dan menjual obat-obat yang mulai dari yang kalian ketahui ya. Kayak misalnya kalian memiliki gangguan kesehatan apa, nah itu bisa kalian kulik. Atau kalian riset sebenarnya kesehatan apa sih yang paling banyak dicari. Nah, kalian bisa mulai menjual obatnya, alat bantu, vitamin, ataupun produk-produk atau jasa pendukung lainnya ya. Yang ketiga, yaitu produk makanan dan minuman. Konsumen semakin memperhatikan pola makan sehat dan bergizi ya. Nah, itu mempengaruhi permintaan pasar untuk produk makanan minuman yang sehat dan bergizi. Jadi kalian bisa riset nih, apakah di Indonesia udah banyak ataupun semakin banyak orang yang aware terhadap kesehatan dan gizi ya. Jadi kalian bisa diversifikasi atau mulai kreatif menjual atau melirik produk-produk seperti makanan organik, makanan khas, makanan vegan, vegetarian, minuman sehat, kayak jus, smoothie. Nah, mungkin itu akan menjadi semakin populer di tahun-tahun mendatang. Cuman tidak menutup kemungkinan karena masih banyak orang yang suka terhadap makan makanan yang enak ya. Jadi kalian bisa cari dan riset makanan apa sih yang memang kedepannya akan populer dan di masa sekarang juga tetap konsisten banyak dicari. Jadi kalian bisa riset sendiri untuk produk makanan dan minuman yang enak untuk disantap. Oke, yang keempat adalah produk pendidikan atau kursus online ya. Nah, pada pandemi tahun kemarin itu telah mempercepat pertumbuhan e-learning atau produk pendidikan online ya. Karena kita kemana-mana ada PPKM, jadi membatasi ruang gerak kita. Jadi pendidikan dan pelatihan pun itu seperti kursus online atau webinar itu semakin meningkat popularitasnya ya di tahun kemarin. Jadi kalian bisa juga coba membuka kursus online sendiri
karena sudah semakin banyak platform yang menyediakannya, atau kalian bisa mulai di sosial media atau membangun website sendiri. Anda tinggal menggali potensi dalam diri Anda yang bisa Anda jual ke market ya, untuk mensolusikan masalah yang ada di market. Anda bisa mulai melihat apa sih nilai jual Anda yang memang bermanfaat untuk orang lain. Nah, untuk diingat, jangan terlalu ingin sempurna dulu di awal ya. Jadi coba dulu misalnya tester ke teman atau ke keluarga atau ke kerabat terdekat untuk mengetes kursus online yang ingin Anda jual. Nah, dari situ dapatkan feedback. Kalau feedbacknya oke, nah Anda bisa mulai seriuskan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih advance ya. Seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk improve, meningkatkan skill dan knowledge Anda dari waktu ke waktu. Yang kelima adalah produk elektronik dan gadget. Produk elektronik seperti gadget, smartphone, laptop, tablet, ataupun aksesoris lainnya ya, seperti handsfree, smartwatch, itu banyak banget permintaannya ya dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena memang produsen itu selalu ramai membanjiri pasar dengan produk-produk elektronik yang memang fiturnya lebih lengkap, lebih murah, harganya lebih bersaing, dan modelnya semakin variatif ya. Jadi hal ini bisa Anda riset mana yang mau Anda ambil ataupun mulai dari langkah awal ya. Jadi mulai dari langkah produk yang memang Anda gemari untuk menggunakannya. Nah, bisa mulai bahas dari situ ya. Nanti ke depannya kalau sudah mulai ramai bisa menjajaki produk-produk lainnya. Yang keenam adalah produk fashion. Produk fashion seperti pakaian, sepatu, aksesoris, topi, ataupun sendal. Nah, itu kan banyak banget ya. Baju, apalagi baju, celana, jaket. Nah, itu kan banyak banget ya bisnis, karena memang ini salah satu bisnis yang menjanjikan ya. Karena setiap orang melihat fashion itu, baik dari sosial media ataupun dari sekitar lingkungan itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari ya. Mereka terus melihat fashion-fashion yang terupdate ataupun fashion-fashion yang memang telah lama dan muncul kembali. Anda bisa mulai memperhatikan artis-artis baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti artis K-pop Korea yang semakin digandrungi, atau film-film yang lagi happening, atau misalnya drama Korea, atau drama-drama luar yang memang sedang menjadi tontonan. Nah, itu bisa menjadi ide bisnis untuk produk fashion ya. Karena kenapa? Kalau misalnya lagi happening, biasanya itu produk fashion tersebut itu laku di pasaran ya. Gitu. Jadi Anda bisa mulai dari situ, atau memang Anda menggagas ide fashion dari tanah air kita ya. Jadi kayak misalnya batik, Anda buat motif batik Anda taruh di jam tangan, atau di scarf, atau di jaket, ataupun ide-ide fashion dari tempat Anda ya, yang bisa diangkat dan bisa dipasarkan. Karena memang biasanya kalau fashion yang berbau culture gitu bisa dipasarkan di dalam maupun di luar negeri, seperti itu. Yang ketujuh adalah produk hobi dan hiburan ya. Nah, kalau produk hobi dan hiburan itu mungkin nggak akan ada matinya ya, cuman memang kalian harus meriset produk atau hobi hiburan apa yang memang ramai peminat ya. Jadi mulai dari yang ramai peminat atau yang memang Anda gemari. Karena kalau misalnya Anda gemari, itu akan semakin mudah untuk menjualnya, karena memang Anda mengerti baik dari sisi produk maupun dari sisi marketnya. Produk-produk seperti alat musik, permainan video, perlengkapan olahraga itu akan terus populer di tahun-tahun mendatang ya. Anda bisa mulai cek hobi atau hiburan yang memang sedang tren, atau memang trennya tidak pernah menurun, karena memang setiap hobi atau hiburan trennya relatif stagnan ya. Memang ada aja orang yang suka di hobi tertentu. Jadi Anda bisa melihat barang-barang
pendukungnya atau aksesorisnya atau barang utamanya untuk Anda coba jual. Nah, itu beberapa contoh ide jualan yang mungkin bisa Anda lirik dan Anda lakukan riset. Nah, sebaiknya tetap lakukan riset terlebih dahulu untuk memastikan ide jualan Anda memiliki potensi yang cukup ya untuk Anda lempar ke pasar. Nah, sekian video kali ini. Thank you yang udah nonton. Thank you semuanya.